Coba bayangin deh, sebuah negara agraris yang tanahnya subur banget, tapi justru harus beli makanan pokoknya dari negara lain. Aneh kan? Nah, ini adalah kisah pertarungan Indonesia. Sebuah bangsa yang ada di persimpangan jalan, harus milih antara terus bergantung atau jadi berdaulat seutuhnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya. Kalimat ini tuh ngena banget, benar-benar menangkap inti masalahnya. Ini paradoks yang menyakitkan. Kita punya tanah subur, petani yang hebat, matahari ada sepanjang tahun. Tapi anehnya, selama bertahun-tahun, dunia ngelihat kita bukan sebagai produsen, tapi sebagai pasar. Dan ini dia buktinya, statistik yang jujur aja bikin kaget. Di tahun 2023, Indonesia, sebuah negara agraris, justru jadi importir beras nomor 1 di dunia. Fakta inilah yang jadi titik balik, jadi pemicu perubahan radikal yang mau kita bahas sekarang. Skalanya itu gila banget. Total ada 3,4 juta ton beras yang masuk ke sini. Kalau dirupiahin, hampir 50 triliun rupiah uang kita ngalir ke luar negeri. Bagi negara-negara tetangga, ini bukan tragedi. Justru ini peluang emas buat jadiin kita pasar abadi mereka. Terus, krisis datang. Rak-rak di pasar mulai kosong, orang-orang mulai panik. Dan di saat yang bersamaan, ada 22 negara yang tiba-tiba stop ekspor pangan mereka. Dunia kayak nahan napas, dan Indonesia hampir aja kehilangan kedaulatan pangannya. Nah, di momen genting inilah, sebuah keputusan yang kedengerannya gila banget diambil. Nah, ini dia nih gila. Lihat deh perbandingannya. Target swasembada yang biasanya direncanain buat 4 tahun, sekarang dipaksa harus selesai cuma dalam 1 tahun. Sebuah mandat yang kedengerannya hampir mustahil, tapi justru inilah yang jadi pemicu revolusinya. Ternyata, sebelum melawan tekanan dari luar, Indonesia harus beresin dulu musuh yang ada di dalam. Sebuah jaringan korup yang sumber kami sebut sebagai anak setan, yang selama ini secara sistematis menyabotase negara ini cuma demi keuntungan pribadi mereka. Modusnya itu simpel banget, tapi ngerusaknya luar biasa. Jadi mereka ini impor beras pecah, beras kualitas jelek yang harganya murah banget, terus cuma dengan ganti dokumen, beras jelek itu tiba-tiba jadi premium, dan dijual dengan harga selangit ke masyarakat yang nggak curiga sama sekali. 10 triliun rupiah, coba bayangin, per bulan loh. Ini nunjukin seberapa besar pencurian yang terjadi. Dan ini bukan cuma soal uang negara, tapi juga penderitaan petani lokal. Harga gabah mereka sengaja ditekan serendah mungkin biar keran impor bisa terus kebuka lebar. Begitu jaringan ini ketahuan, pemerintah langsung gerak cepat. Udah nggak ada lagi tuh basa-basi atau sidang etik. Struktur lama langsung digulung, puluhan orang ditangkap. Untuk pertama kalinya, jaring korupsi yang selama ini ngisep triliunan rupiah, itu akhirnya bener-bener dirobek. Oke, musuh di dalam udah beres. Tapi justru badai baru datang dari luar. Negara-negara yang selama ini nyaman karena Indonesia terus-terusan beli dari mereka, tiba-tiba kayak kehabisan napas. Coba kita lihat gimana efeknya. Dan grafis ini nunjukin dampaknya dengan jelas banget. Setelah Indonesia stop total impor beras medium, harga beras dunia langsung anjlok 42%. Dari yang tadinya $650 per ton, jadi cuma $372. Pasar internasional sampai nyebut fenomena ini Indonesian Effect. Kerangkaian kejadiannya juga cepat banget. Keputusan Indonesia ini langsung bikin panik. Di Thailand, ribuan petani demo besar-besaran di jalan. Di Vietnam, eksportir mereka kehilangan pelanggan emasnya. Dari situlah tekanan diplomatik mulai datang. Intinya, pesan di balik semua lobby dan tekanan itu cuma satu. Tolong dong jangan mandiri. Kami butuh kalian buat terus beli dari kami. Stabilitas ekonomi mereka, industri pertanian mereka, itu semua dibangun di atas ketergantungan kita. Tapi bukannya malah mundur gara-gara tekanan, Indonesia justru double down, memperkuat fondasi di dalam negeri, sebuah revolusi total untuk bongkar sistem lama yang bikin petani kita kerja keras tapi hasilnya gitu-gitu aja. Langkah pertamanya, potong semua birokrasi yang ribet. Ada lebih dari 240 aturan yang selama ini ngebelit petani. Langsung dicabut. Labirin yang tadinya melibatkan belasan kementerian dan ratusan Pemda, sekarang dipangkas jadi satu garis komando yang lurus. Nah, ini dia kuncinya. Uang sebesar 1,7 triliun rupiah yang biasanya bocor kemana-mana, buat rapat, buat perjalanan dinas, sekarang semuanya dialihkan langsung ke lapangan, buat beli benih, buat benerin irigasi, buat beli traktor. Hasilnya, peningkatan nilai produksinya 10 kali lipat, jadi 17 triliun rupiah. Luar biasa. Dan dampaknya langsung dirasain sama para petaninya.
Nilai tukar petani, ini indikator daya beli mereka ya, itu melonjak ke angka tertinggi dalam sejarah. Gampangnya, pendapatan mereka naiknya jauh lebih kenceng daripada pengeluaran mereka. Totalnya, pendapatan mereka naik 113 triliun rupiah. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar nikmatin hasil kerja kerasnya. Terus, masuklah teknologi. Drone yang dulu mungkin cuma buat mainan, sekarang jadi tulang punggung pertanian. Nanem yang tadinya butuh 25 hari buat 1 hektar, sekarang bisa kelar dalam sehari buat 25 hektar. Hasil panen yang hilang yang tadinya bisa sampai 10%, sekarang ditekan jadi cuma 2%. Indonesia mulai bertransformasi jadi negara agraris modern. Tapi, kemenangan soal beras ini baru awal. Ini cuma gerbang pertama dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar buat Indonesia. Nah, ini dia medan perang berikutnya. Gula, kelapa, kakao, sawit, dan kopi. Selama puluhan tahun, kita kan cuma jual mentahnya aja ya. Sementara negara lain yang untung besar karena ngolah bahan-bahan ini. Jadi pilihannya sekarang jelas banget. Mau lanjut jadi pengekspor bahan baku murah, atau kita mau berubah jadi raksasa pengolahan, di mana nilai tambah dari komoditas kita bisa naik ratusan kali lipat. Dan semua ini tujuannya cuma satu, kedaulatan pangan. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi ini soal kemerdekaan yang sejati. Bangsa yang bisa ngasih makan rakyatnya sendiri adalah bangsa yang nggak bisa didikte oleh siapapun. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan sentral ini. Apakah Indonesia siap untuk jadi kekuatan pangan dunia? Atau kita akan ditarik lagi buat jadi sekedar target pasar bagi mereka yang nggak mau kita mandiri? Jawabannya ada di langkah kita selanjutnya.